Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, anandaku sekalian, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam mata pelajaran matematika. Dan insya Allah untuk kali ini kita akan memasuki bab terakhir dari semester ganjil ini, yaitu bab 5. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sang pemilik ilmu, pemilik ilmu yang mana semoga Dia berkenan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat kepada kita semua. Kita mulai dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya, bab 5 yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 8 kalian telah mengenal bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma dan limas, begitu ya. Nah, sekarang di kelas 9 kalian belajar tentang bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari 3 bangunan, yaitu yang pertama adalah tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Ya, mari kita bahas satu persatu. Tabung, ya. Definisi tabung yaitu bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik atau sama persis yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Ya, kenapa disebut persegi panjang? Nah, karena kalau tabung diibaratkan seperti kaleng susu, begitulah ya. Dipotong, maka yang selimut tabung itu kalau dipotong sama gunting akhirnya berbentuk seperti begini, ya, seperti begitu. Nah, jadi sebenarnya namanya tabung itu terdiri 2 lingkaran atas dan bawah yang kongruen, ya, kalau kita sebut begitu ya, dan 1 buah persegi panjang, begitu. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana kita menentukan rumus luas permukaan tabung? Nah, kita lihat unsur-unsurnya, ya. Yang pertama adalah ada 2 lingkaran, ya. Rumus lingkaran yaitu VR kuadrat, ya. Maka kalau ada 2 berarti 2 PR kuadrat, ya. Ditambah luas selimut tabung, ya. Luas selimut tabung itu adalah 2 PRT. Sekali lagi, luas selimut tabung adalah 2 PRT. Nah, jadi jika digabungkan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT, hasilnya menjadi 2 PR dalam kurung R tambah T, ya, begitu. Sekali lagi, luas permukaan tabung adalah 2 PR dalam kurung R tambah T, ya. Nah, bagaimana cara contoh soalnya nanti kita lihat di contoh soal. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan volume tabung? Ya, volume tabung yaitu hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Ya, sehingga kalau kita rumuskan, V tabung sama dengan LA kali T. LA artinya luas alas kali T. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran dan luas lingkaran adalah VR kuadrat, maka diperolehlah VR kuadrat kali T. Nah, sehingga volume tabung adalah PR kuadrat T. Sekali lagi, volume tabung adalah PR kuadrat T. Ya. Kita bahas contoh-contoh soal. Nah, dari gambar di samping, jika diketahui Pi sama dengan 22/7, ya, tentukan A. Luas tutup tabung, B. Luas alas tabung, C. Luas selimut tabung, D. Luas permukaan tabung tanpa tutup, E. Luas permukaan tabung keseluruhannya, dan yang terakhir adalah volume tabung. Ya. Kita jawab satu-satu. Luas tutup tabung ini adalah sama dengan luas lingkaran, ya. Rumusnya adalah PR kuadrat, maka kita masukkan 22/7 kali 7 kali 7, ya. Gitu. Maka 7 dengan 7 kita coret, hasilnya 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nah, luas alas tabung ini sama dengan luas tutup tabung, maka hasilnya sama, yaitu 154 cm persegi. Nah, luas selimut tabung rumusnya adalah 2 PRT. 2 dikali 22/7
dikali 7 dikali 20. Ya, 7 dengan 7 kita coret, hasilnya jadi 880 cm persegi. Ya. Yang berikutnya, luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti ada alas, ada selimut, nggak ada tutupnya. Ya, luas alasnya adalah luas lingkaran VR kuadrat, dan luas selimut tabungnya adalah 2 PRT. Karena kita tadi sudah cari, luas alasnya adalah 154 cm persegi, dan luas selimut tabungnya adalah 880 cm persegi, maka kita jumlahkan hasilnya menjadi 1034 cm persegi. Nah, luas permukaan tabung secara keseluruhan pakai rumus 2PR dalam kurung R tambah T, ya, 2 dikali 2/7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 20. Berarti 2 kali 22/7, 7 dengan 7 dicoret, ya, dikali 27. Hasilnya 1188 cm persegi. Sedangkan volume tabung adalah PR kuadrat T, 22/7 kali 7 kali 7 kali 20 cm, ya. Jadi R kuadratnya dijabarkan jadi R kali R, ya, 7 kali 7. Maka 7 dengan 7 kita coret, hasilnya 22 kali 7 kali 20 sama dengan 3080 cm kubik, ya. Untuk volume itu satuannya kubik. Baik, selesai sampai situ untuk tabung. Selanjutnya untuk kerucut. Ya. Definisi kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik, ya. Yang asalnya lingkaran diubah menjadi sebuah titik tengahnya. Nah, titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Titik puncak kerucut, ya. Nah, kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran, ya. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim, ya. Nah, luas permukaan kerucut rumusnya sama seperti tadi, ya, kita cari dulu bagian-bagiannya masing-masing. Ya, luas alas lingkaran, ya, luas alasnya ditambah dengan luas juring ABC, ya. Luas lingkaran adalah PR kuadrat dan luas juringnya adalah PRS, ya. Maka kalau kita kita sederhanakan, hasilnya menjadi PR dalam kurung R tambah S. Apa itu S? S adalah garis pelukis, ya. Kita gunakan rumus triple Pythagoras, ya. Maka S karena sama dengan sisi miring, maka S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R itu jari-jari, T adalah tinggi kerucut, ya. Begitu. Nah, jadi luas permukaan adalah PR dalam kurung R tambah S, ya. Begitu. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung. Jadi, ya, dengan syarat jika jari-jari dan tingginya sama, ya. Jadi jika ada tabung dan kerucut yang jari-jari alasnya sama, kemudian tingginya juga sama, maka kalau kita isi pasir misalkan satu buah kerucut ini dan dimasukkan ke dalam tabung, maka ternyata tabung akan penuh jika diisi 3 kali pengisian. Maka diperolehlah volume kerucut berarti sepertiga dari volume volume tabung, ya. Berarti sepertiga luas alas dikali tinggi, ya. Dikarenakan luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka sepertiga VR kuadrat kali T, ya. Sepertiga VR kuadrat T. Nah, kita lihat contoh soal. Diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm dan garis pelukisnya 50 cm. Ya, ini seperti pada gambar, ya. Tentukan tinggi kerucut, luas alas kerucut, luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Nah, tinggi kerucut kita gunakan triple Pythagoras, ya. Kita gunakan triple Pythagoras. Ya, T sama dengan sisi miring kuadrat, ya, dikurangi sisi datar kuadrat. Berarti 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat, 2500 dikurangi 900, hasilnya 1600. Akar dari 1600 adalah 40 cm. Jadi tinggi kerucutnya adalah 40 cm. Luas alas kerucut, karena luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran PR kuadrat rumusnya. Nah, di sini ditentukan Pi-nya adalah 3,14, ya. Nah, Pi-nya ditentukan 3,14 kali 30 cm dikali 30 cm, ya. Hasilnya menjadi 2826 cm persegi, ya.
Nah, luas selimut kerucut rumusnya adalah PRS ya. P-nya 3,14, R-nya 30 cm, S-nya 50 cm. Ya, garis pelukis itu ya. Hasilnya sama dengan 4.710 cm persegi. Nah, luas permukaan kerucut, nah, itu adalah PR ditambah dalam kurung R tambah S. Nah, kalau yang tadi tinggal dijumlahkan saja, luas alas ditambah luas selimut. 2826 ditambah 4710 hasilnya 7536. Kalau mau pakai rumus seperti tadi ya, PR dalam kurung R tambah S, maka 3,14 kali 30 dalam kurung 30 tambah 50 berarti 3,14 kali 30 kali 80 hasilnya 7.536. Boleh cara yang mana saja, hasilnya akan sama. Nah, volume kerucut sepertiga VR kuadrat T. Sepertiga dikali Pi-nya 3,14, R kuadrat berarti 30 cm kuadrat dikali T-nya 40 cm. Nah, 3 dengan 900 dicoret, hasilnya menjadi 900 dibagi 3 kan 300 ya. Maka jadi 3,14 dikali 300 dikali 40. Hasilnya 37.680 cm kubik. Nah, yang terakhir bola ya. Apa itu bola? Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumber rotasi ya. Seperti begitu gambarannya. Nah, benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola banyak ya. Sepak bola, bola basket, voli dan lain-lain, ya, kelereng, globe dan lainnya ya. Nah, luas permukaan bola, nah, ternyata setelah dihasilkan dari praktikum, diperoleh bahwa luas permukaan bola ini sama dengan 4 kali luas lingkaran. Ya, maka hasilnya jadi L sama dengan 4 pi R kuadrat. Sekali lagi, luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Nah, sedangkan untuk volume bola merupakan 4 kali dari volume kerucut. Ya, dengan syarat jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari bola tentunya ya. Nah, maka volume bola dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, V bola sama dengan 4 kali V kerucut. Ya, nah, volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Jadi 4 kali 1/3 PR kuadrat T. Digabungkan hasilnya menjadi 4/3 PR kuadrat T. Ya, oleh karena tinggi bola, ya, lihat perhatikan dalam gambar, tinggi bola ini sama dengan jari-jari bola, jadi T sama dengan R, maka yang asalnya T diganti rumusnya jadi 4/3 pi R kuadrat kali R lagi. Nah, maka R kuadrat dikali R jadi R pangkat 3, sehingga volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Nah, terakhir, nah, contoh soal, hitunglah luas permukaan bola berikut ya. Nah, tinggi bolanya 10 cm ya, itu sama dengan diameter bola kan 10 cm. Nah, berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Luas permukaannya adalah 4 pi R kuadrat ya. Di sini tidak ditentukan pi-nya berapa, maka kita masukkan 4 kali 5 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4 kali 25 ya, sama dengan 100 pi ya. Nah, 100 pi cm persegi. Nah, soal nomor 2. Sebuah bola memiliki luas permukaan 441 pi cm persegi. Tentukan jari-jari bola tersebut. Nah, kalau tadi diketahui jari-jari ditanya luasnya, sekarang diketahui luasnya. Yang ditanya adalah jari-jarinya. Oh, bagaimana? Kita lihat, gunakan rumus yang sama. L sama dengan 4 pi R kuadrat. Berarti L-nya 441 pi sama dengan 4 pi R kuadrat ya. Nah, 441 sama dengan 4 R kuadrat. Kita akarkan ya. Kedua ruas diakarkan ya. Akar 441 adalah 21 dan akar 4 R kuadrat adalah 2R ya. Akar 4 adalah 2, akar R kuadrat R gitu ya. Sehingga R adalah 21 dibagi 2.
yaitu 10,5 cm ya. Nah, untuk sekalian, itu saja mungkin materi untuk hari ini, dan silahkan kalian catat begitu ya, untuk nanti aku akan berikan dua latihan terakhir, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan, dan yang satu lagi adalah tentang bangun sisi lengkung. Nanti sebelum sebelum kita ulangan umum dan setelah materi ini selesai, nanti akan ada tugas ya. Maka untuk itu, agar kalian mudah mengerjakannya, silahkan dicatat sehingga tidak kesulitan nanti ketika akan mengerjakan tugas. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.